Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali lagi di Words of Encouragement. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana life under intimidation, hidup di bawah intimidasi. Kita akan mengambil satu contoh kasus bagaimana orang yang hidup dalam intimidasi itu seperti apa. Kita bisa lihat dari Ayub, apa yang dialami oleh Ayub waktu dia dicobai, dia kena penyakit sampar sampai ditinggal sama istrinya. Dia mengalami di mana anak-anaknya meninggal ketika ada dalam perampasan. Ayub mengalami di mana ternak-ternaknya juga dirampas habis dan dia tidak bisa menikmati satu gelintir kebaikan yang secara manusia mungkin itu tidak terjadi. Di mana Ayub waktu itu ada di titik yang paling rendah dalam hidupnya. Karena waktu itu iblis ingin mencobai kesalehan Ayub. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu ketika waktu si Ayub ini sedang mengalami pencobaan, sedang mengalami kesusahan, ada satu hal yang dialami oleh Ayub, bagaimana waktu itu sahabat-sahabat Ayub, si Elifaz, Bildad, dan Zofar datang kepada Ayub bermaksud untuk menghibur dia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca di perikop itu, saudara baca di kitab-kitab yang ada di Ayub, justru apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub ini bukan menghibur. Meskipun tujuannya untuk menghibur, tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat ini tidak menghibur Ayub sama sekali. Karena waktu itu si sahabat-sahabat Ayub datang untuk mendakwa. Bagaimana sahabat-sahabat ini mendakwa? Mereka bilang sama Ayub bahwa apa yang dialami oleh Ayub waktu itu ketika dia jatuh sakit dan lain sebagainya, itu karena kesalahan Ayub, karena Ayub congkak, karena Ayub tidak saleh, karena Ayub berbuat jahat, karena Ayub seorang yang fasik, karena Ayub iri hati, karena Ayub melupakan Allah, karena Ayub penipu dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat Ayub ini mendakwa, menuduh, mengintimidasi Ayub, ini yang membuat Ayub waktu itu sempat untuk menyesali hari kelahirannya. Ayub sempat menyesali kenapa dia harus lahir kalau dia mengalami saat itu, mengalami titik terburuk. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita ada di posisi Ayub yang bagaimana kita melihat bahwa hidup kita hidup di bawah intimidasi. Bagaimana kita sudah kehilangan banyak hal, kita sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, mengalami sesuatu yang duka cita, tapi justru ada banyak orang yang datang kepada kita yang bermaksud untuk menghibur, tapi justru bukan penghiburan yang kita dapat, tapi justru intimidasi dan bersifat, oh kamu itu mengalami hari ini, kamu mengalami kesakitan, kamu mengalami kecelakaan, jangan-jangan gara-gara kamu bersalah, gara-gara kamu benci ini dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu penulis kitab Ayub mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, dan dia adalah pendoa bagi anak-anaknya. Bahkan Tuhan sendiri berkata pada Ayub bahwa tiada orang yang seperti Ayub yang salehnya seperti ini. Bahkan iblis sendiri ngomong tentang Ayub bagaimana apa yang menjadi milik Ayub semuanya dipagari oleh Tuhan. Keluarganya, ternaknya, semuanya saudara, apa yang dikelilingi, apa yang di sekeliling Ayub itu dipagari oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan memagari? Kadang-kali kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memagari seperti Tuhan memagari kepunyaan Ayub ketika ada banyak intimidasi yang masuk dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya cuma mau mengajak saudara satu hal. Perkataan mana yang akan kita dengar? Apakah perkataan orang-orang dunia yang selalu mendakwa dan mengintimidasi kita? Ataukah kita mendengar apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, bagaimana dia memagari kita, setiap apa yang kita punya dengan kasih-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana respon kita terhadap satu kesakitan, satu kesengsaraan, sesuatu yang duka cita, itu mempengaruhi hidup kita ke depan. Kalau kita melihat satu peristiwa dalam hidup kita dan kita bisa melihat bahwa ini adalah kebaikan Tuhan, oh ini adalah sesuatu yang menguji iman kita sama Tuhan, maka respon kita ini yang membawa kita untuk kita hidup saleh, hidup jujur, dan hidup disertai Tuhan di hari-hari yang selanjutnya. Jadi kasih Tuhan, jangan hidup seperti cerita Ayub yang dia sempat terintimidasi dan dia sempat menyesali kelahirannya, dia sempat menyesali setiap apa yang terjadi dalam hidupnya, dia dilahirkan dan lain sebagainya.
Tapi lihatlah bagaimana kebaikan Tuhan itu terus menyertai saudara sampai hari ini. Perkataan Tuhan itu yang akan membawa kita untuk hidup di kehidupan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Saya berharap saudara tidak mendengar apa yang menjadi perkataan yang menjadi intimidasi saudara, tapi saya berharap saudara cuma mendengar kata-kata yang membangun hidup saudara. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan sudah akan berikan dalam hidup saudara ketika saudara sudah melewati lembah dalam kehidupan saudara. Sampai ketemu di Words of Encouragement selanjutnya. Saya menantikan kesaksian-kesaksian saudara, bagaimana saudara melewati lembah-lembah dalam kehidupan saudara bersama Tuhan. Terima kasih, bagikan video ini kemanapun saudara ingin memberkati orang, supaya orang bisa terberkati dan orang bisa merespon yang benar seperti Ayub merespon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.